Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas 2 RPL. Perkenalkan nama-nama anggota tim saya. Saya yang pertama atas nama Muhammad Syarul Ramdhani dengan NIM 130 2021 0215. Selanjutnya nama saya Muhammad Fatir Basir dengan NIM 130 2021 0211. Berikutnya saya M. Afrizal Givari Bonaraja dengan NIM 130 20 21 0167. Baik, dan saya anggota keempat, nama Fadil Naswan dengan NIM 130 20 21 0141. Baik, kami akan memulai presentasinya. Yang pertama akan dibacakan oleh Sahrul. Baik. Satu, dokumen persyaratan. Dokumen ini akan menjelaskan tentang aplikasi Zoom. Zoom adalah aplikasi konferensi video dan audio online yang memungkinkan pengguna untuk melakukan rapat, presentasi, dan pelatihan jarak jauh. Zoom dapat digunakan pada berbagai perangkat seperti desktop, laptop, tablet, dan ponsel pintar, dan tersedia untuk diunduh di situs web resmi Zoom atau melalui toko aplikasi seperti Google Play Store atau Apple App Store. Dengan Zoom, pengguna dapat berkomunikasi dengan orang lain dari lokasi yang berada secara real-time melalui audio, video, atau obrolan teks. Selain itu, Zoom juga memiliki fitur-fitur seperti obrolan grup, layar berbagi, papan tulis virtual, dan rekaman rapat yang memudahkan pengguna untuk bekerja sama dan berbagi informasi. 1.2 Cakupan produk. Aplikasi Zoom mencakup beberapa produk dan layanan yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara online. Berikut adalah beberapa cakupan produk aplikasi Zoom, yaitu Zoom Meeting. Zoom Meeting adalah layanan konferensi video dan audio online yang memungkinkan pengguna untuk melakukan rapat dan berinteraksi secara real-time dengan peserta lainnya. Pengguna dapat berpartisipasi dalam rapat melalui desktop, laptop, tablet, atau ponsel pintar. Yang kedua, Zoom Video Webinars. Zoom Video Webinars memungkinkan pengguna untuk melakukan presentasi online kepada audiens yang lebih besar. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengatur webinar, berinteraksi dengan peserta, dan membagikan materi presentasi. Yang ketiga, Zoom Room. Zoom Rooms adalah layanan konferensi yang dirancang khusus untuk ruang rapat atau konferensi yang lebih besar. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengatur rapat dari ruang konferensi atau bahkan dari ruang rapat virtual. Yang keempat ada Zoom Phone. Zoom Phone adalah layanan telepon cloud yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan telepon dan video dari perangkat apapun. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk membuat panggilan melalui perangkat desktop, laptop, atau ponsel pintar. Yang kelima ada Zoom Chat. Zoom Chat adalah layanan obrolan online yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan peserta lain secara teks atau video. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk berbagai file, membuat grup obrolan, dan berkomunikasi dengan peserta lain di dalam rapat. Yang keenam ada Zoom Marketplace. Zoom Marketplace adalah toko aplikasi dan integrasi Zoom. Marketplace ini memungkinkan pengguna untuk menemukan aplikasi dan integrasi tambahan untuk membantu meningkatkan pengalaman menggunakan aplikasi Zoom. Yang ke 1.3, definisi, akronim, dan singkatan. Definisi dari Zoom adalah aplikasi konferensi video dan audio online yang memungkinkan pengguna untuk melakukan rapat, presentasi, dan pelatihan jarak jauh. Zoom juga memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan orang lain dari lokasi yang berbeda secara real-time melalui audio, video, atau obrolan teks. Ada ID rapat. ID rapat untuk masuk ke sebuah meeting perlu ID rapat atau sebuah link code undangan. Yang ketiga ada password. Sama seperti ID rapat, dibutuhkan password meeting untuk join ke dalam meeting tersebut. Yang keempat ada online. Suatu kegiatan di mana device terhubung dengan device lain menggunakan jaringan seluler sehingga dapat berkomunikasi. 1.4 ada referensi. Dokumen 1 menjelaskan tentang apa itu aplikasi Zoom dan gambaran umumnya. Yang kedua, dokumen 2 menjelaskan cakupan apa saja yang dicapai produk aplikasi Zoom. Dokumen 3 memaparkan tentang spesifikasi kebutuhan untuk meeting. Yang kedua, deskripsi umum. 2.1 deskripsi produk.
Aplikasi Zoom adalah sebuah proses konferensi video dan audio online yang memungkinkan pengguna untuk melakukan rapat, presentasi, dan pelatihan jarak jauh. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan orang lain dari lokasi yang berbeda secara real-time melalui audio, video, atau obrolan teks. 2.2 Fungsi produk. Fungsi tampilan antar muka perangkat lunak antara lain. 2.1 Menu navigasi akan dijelaskan pada 3.2.1. 2.2 Daftar peserta akan dijelaskan pada 3.2.2. 2.3 Tampilan galeri akan dijelaskan pada 3.2.3. Berbagai layar akan dijelaskan pada gambar 3.2.4. 2.2.5 Chat akan dijelaskan pada 3.25. Yang ke 2.7 Whiteboard akan dijelaskan pada 3.2.7. Yang ke 2.2.8 pengertian audio dan video akan dijelaskan pada 3.2.8. Yang ke 2.3 karakter user. Pengguna produk aplikasi Zoom sangat beragam dari berbagai kalangan dan latar belakang. Karakteristik pengguna Zoom antara lain: 1. Pelajar dan mahasiswa. Zoom banyak digunakan oleh pelajar dan mahasiswa untuk mengikuti kelas online, seminar, dan diskusi kelompok. Mereka dapat terhubung dengan pengajar dan rekan mereka dari jarak jauh, memudahkan mereka dalam mengakses pembelajaran. Yang kedua, profesional. Zoom juga banyak digunakan oleh profesional seperti pengusaha, manajer, dan karyawan untuk rapat untuk konferensi online. Yang ketiga, ada pekerja remote. Zoom sangat populer di kalangan pekerja remote yang bekerja dari rumah. Fitur video konferensi Zoom memungkinkan mereka untuk berkomunikasi secara langsung dengan rekan kerja mereka tanpa perlu bertemu secara langsung. 4. Orang yang berada di lokasi yang jauh. Zoom memungkinkan orang yang berada di tempat yang jauh tetap terhubung dan dalam berkomunikasi dan melakukan kegiatan yang sama meskipun berada di lokasi yang berbeda. 5. Orang dengan mobilitas terbatas. Zoom memudahkan orang dengan mobilitas terbatas seperti orang yang cacat atau orang tua yang kesulitan bergerak untuk tetap terhubung dengan keluarga dan teman mereka dari jarak jauh. Yang keenam, pengguna personal. Zoom juga digunakan oleh pengguna pribadi untuk berkomunikasi dengan teman-teman mereka secara online. Selanjutnya ada batasan-batasan umum. Batasan jumlah peserta. Terdapat batasan jumlah peserta dalam satu sesi Zoom. Tergantung dari jenis akun yang digunakan. Akun gratis membatasi jumlah peserta hingga 100 orang, sedangkan akun berbayar dapat menampung hingga ribuan peserta. Di 2.4.2 batasan waktu. Batasan waktu penggunaan Zoom juga tergantung pada jenis akun yang digunakan. Akun gratis membatasi waktu penggunaan hingga 40 menit dalam satu sesi, sedangkan akun berbayar dapat memungkinkan penggunaan tanpa batasan waktu. Di 2.4.3 batasan fitur. Beberapa fitur Zoom seperti fitur merekam dan fitur virtual background hanya tersedia di akun berbayar, sehingga pengguna gratis tidak dapat mengakses fitur tersebut. 2.4.4 Keterbatasan koneksi internet. Zoom membutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat. Jika koneksi internet lambat atau tidak stabil, kualitas video dan audio akan terganggu dan dapat mengganggu pengalaman pengguna. 2.4.5 Batasan perangkat. Zoom dapat digunakan di berbagai perangkat seperti komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Namun beberapa fitur mungkin tidak tersedia di semua perangkat, tergantung pada jenis perangkat dan spesifikasinya. Selanjutnya dibacakan oleh mohon maaf, ada di 2.5 asumsi dan ketergantungan. 2.5.1 ketergantungan terkait koneksi internet. 2.5.2 ketergantungan pada perangkat. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Gifar. Kepada Gifar, dipersilakan. Persyaratan umum. 3.1 Persyaratan interface eksternal. 3.1.1 User interface. Berikut adalah beberapa tolak ukur untuk menampilkan antarmuka bagi pengguna pada sistem perangkat lunak Zoom. 1. Kesederhanaan. Tampilan antarmuka harus mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Fitur-fitur dan opsi harus disusun dengan jelas dan intuitif sehingga pengguna tidak kesulitan dalam menggunakannya. 2. Konsistensi. Tampilan antarmuka harus konsisten dalam seluruh aplikasi. Ini akan memudahkan pengguna untuk berpindah antara menu dan fitur yang berbeda tanpa kesulitan. Responsif.
Tampilan antarmuka harus responsif dan dapat menyesuaikan dengan ukuran layar yang berbeda. Pengguna harus dapat menggunakan aplikasi pada perangkat apapun, mulai dari laptop hingga smartphone. Pengaturan aplikasi harus menyediakan pengaturan yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh pengguna. Pengaturan ini harus memungkinkan pengguna untuk mengubah referensi, tampilan, dan suara, serta mengukur fitur keamanan seperti password dan pengaturan ruangan tunggu. Kontras, tampilan antarmuka harus memiliki kontras yang cukup sehingga pengguna dengan mudah dengan masalah penglihatan dapat dengan mudah melihat dan menggunakan aplikasi. Ketersediaan, tampilan antarmuka harus tersedia dalam bahasa yang berbeda untuk memudahkan pengguna yang tidak berbicara bahasa Inggris. Tolak ukur ini penting dalam memastikan bahwa pengguna dapat menggunakan aplikasi Zoom dengan mudah dan efektif. 3.1.2 Antarmuka perangkat keras. Berikut adalah beberapa spesifikasi perangkat keras yang diperlukan untuk mendukung kinerja sistem Zoom. Prosesor Intel i5 atau lebih tinggi atau ekuivalen AMD. RAM minimum 4G, disarankan 8G atau lebih. Ruang penyimpanan minimum 500 MB, ruang kosong pada hard drive. Kamera bawaan pada laptop atau PC, atau kamera eksternal yang terhubung melalui USB. Speaker dan mikrofon bawaan pada laptop atau PC atau perangkat audio eksternal seperti headset atau speakerphone. Monitor dengan resolusi minimal 1020 x 768 pixel. Disarankan 1920 x 1080 pixel atau lebih tinggi dengan kecepatan koneksi internet yang stabil dan cepat dengan kecepatan unduhan minimal 1 Mbps dan kecepatan unggah minimal 800 kbps. Sistem operasi Windows 7 atau lebih baru, macOS X 10.9 atau lebih baru, atau Linux dengan kernel 2.6.26 atau lebih baru. Spesifikasi ini harus dipenuhi oleh pengguna untuk mendapatkan kinerja optimal dari aplikasi Zoom. Jika spesifikasi minimum tidak terpengaruhi, aplikasi mungkin berjalan lambat atau tidak berfungsi sama sekali. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan spesifikasi perangkat keras sebelum menggunakan aplikasi Zoom. 3.1.3 Antarmuka komunikasi. Resolusi video. Zoom mendukung resolusi video hingga 720p atau 1080p, tergantung pada perangkat yang digunakan. Kualitas audio. Zoom menyediakan audio berkualitas tinggi dengan fitur noise cancelling, sehingga pengguna dapat berbicara dengan jelas dan mudah didengar oleh peserta lain. Screen sharing. Zoom mendukung screen sharing dengan resolusi hingga 4K, sehingga pengguna dapat berbagi layar dengan detail yang tinggi. Kompatibilitas perangkat. Zoom tersedia untuk diunduh dan digunakan pada berbagai platform termasuk Windows, macOS, iOS, dan Android, sehingga pengguna dapat mengakses aplikasi dari perangkat mana saja. 3.2 Persyaratan fungsional. 3.2.1 Menu navigasi. 3.2.1.1 Home. Menu ini menampilkan informasi tentang pertemuan Zoom yang akan datang, seperti jadwal pertemuan dan undangan yang belum dijawab. 3.2.1.2 Chat. Menu ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan peserta pertemuan lain melalui chat teks atau audio. 3.2.1.3 Meeting. Menu ini menampilkan semua pertemuan yang sudah dijadwalkan oleh pengguna, termasuk informasi tanggal, waktu, dan link untuk bergabung. 3.2.1.4 Konteks. Menu ini menyimpan kontak
dari pengguna Zoom lainnya, sehingga pengguna dapat dengan mudah membuat dan mengundang orang ke pertemuan. 3.2.1.5 Setting. Menu ini memungkinkan pengguna untuk mengatur berbagai peraturan aplikasi Zoom, seperti audio dan video, keamanan, notifikasi, dan akun pengguna. 3.2.1.6 Recording. Menu ini menampilkan semua rekaman pertemuan Zoom yang sudah dibuat oleh pengguna, sehingga pengguna dapat melihat kembali pertemuan atau berbagi dengan orang lain. 3.2.1.7 Help. Menu ini menyediakan akses ke pusat bantuan Zoom, sehingga pengguna dapat mencari jawaban atas pertanyaan mereka atau menyelesaikan masalah teknis yang mereka hadapi. 3.2.2 Daftar pusaka. Daftar peserta. Daftar peserta Zoom adalah daftar lengkap dari semua orang yang sedang mengikuti pertemuan atau webinar di Zoom pada saat itu. Daftar ini memungkinkan host atau co-host untuk melihat siapa saja yang hadir di pertemuan, serta memungkinkan pengaturan tertentu seperti mute atau unmute peserta, menghapus peserta dari pertemuan, atau menonaktifkan kamera mereka. 3.2.3 Tampilan galeri. Tampilan galeri pada Zoom mengacu pada tampilan grid yang menampilkan semua peserta dalam pertemuan atau webinar di layar yang sama. Dalam tampilan galeri, setiap peserta ditampilkan dalam kotak kecil yang sama ukurannya, dan semua kotak ini diatur dalam grid horizontal dan vertikal di layar. Tampilan galeri biasanya digunakan ketika ada lebih dari beberapa peserta dalam pertemuan dan host ingin melihat semua peserta dalam satu layar. Tampilan ini memungkinkan host untuk melihat setiap orang yang hadir dalam pertemuan secara langsung, memantau tindakan mereka, dan memfasilitasi percakapan lebih mudah antara peserta. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Fatir. Kepada Fatir, dipersilakan. Ya, saya akan melanjutkan 3.2.4, yaitu berbagi layar. Fitur berbagi layar pada Zoom memungkinkan pengguna untuk membagikan tampilan layar komputer atau perangkat seluler mereka dengan peserta pertemuan atau webinar. Dengan fitur ini, pengguna dapat menunjukkan presentasi, dokumen, video, dan atau gambar langsung dari perangkat mereka ke seluruh peserta dalam pertemuan. Untuk menggunakan fitur berbagi layar di Zoom, pengguna perlu mengklik tombol share screen yang terletak di bawah panel kontrol Zoom. Setelah itu, pengguna dapat memilih aplikasi, file, atau tampilan layar yang ingin mereka bagikan. Pengguna juga dapat memilih opsi advance untuk menyesuaikan pengaturan berbagi layar, seperti memilih bagian layar tertentu untuk dibagikan, mengatur tampilan kualitas gambar, atau memperbolehkan peserta lain untuk mengendalikan layar bersama. Setelah pengguna memilih apa yang ingin mereka bagikan, layar mereka akan ditampilkan di tampilan pertemuan atau webinar. Untuk semua peserta melihat, pengguna dapat menghentikan berbagi layar kapan saja dengan mengklik tombol stop share di panel kontrol Zoom. Fitur berbagi layar pada Zoom sangat berguna di situasi-situasi seperti presentasi, pelatihan jarak jauh, atau kolaborasi dalam proyek, dengan memungkinkan pengguna untuk menunjukkan konsep, ide, atau dokumen secara langsung, fitur ini memudahkan pengguna untuk menunjukkan konsep, ide, atau dokumen secara langsung, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pertemuan atau webinar. 3.2.5 Chat. Fitur chat di Zoom memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan teks kepada peserta pertemuan atau webinar secara pribadi atau seluruh grup. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan peserta secara real-time, membagikan informasi, atau bertanya-tanya selama pertemuan atau webinar. Untuk menggunakan fitur chat di Zoom, pengguna dapat mengklik ikon chat yang terletak di panel kontrol Zoom selama pertemuan atau webinar. Setelah itu, pengguna dapat memilih apakah ingin mengirim pesan ke seluruh grup atau kepada peserta tertentu, kemudian mengklik pesan mereka. Pengguna juga dapat memasukkan emoticon, menambahkan lampiran, atau mereaksi pada pesan lain.
Pengguna dapat mengakses pesan chat selama pertemuan atau webinar dan juga setelah pertemuan selesai melalui riwayat chat. Fitur ini sangat berguna untuk menghindari gangguan atau kebisingan selama pertemuan atau webinar, serta untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta. 3.2.6 Rekaman. Fitur rekaman di Zoom memungkinkan host atau pengguna lainnya untuk merekam pertemuan atau webinar yang sedang berlangsung. Rekaman tersebut dapat digunakan untuk mereview kembali pertemuan atau webinar yang dibagikan kepada orang yang tidak dapat menghadiri pertemuan atau webinar secara langsung. Untuk merekam pertemuan atau webinar, host dapat mengklik tombol record yang terletak di panel kontrol Zoom. Setelah itu, host dapat memilih untuk merekam audio, video, atau kedua-duanya, dan memilih lokasi penyimpanan untuk merekam video tersebut. Pada akhir pertemuan atau webinar, rekaman tersebut akan diakhiri dengan otomatis tersimpan di lokasi penyimpanan yang dipilih sebelumnya. Host juga dapat membagikan rekaman tersebut kepada peserta atau orang lain dengan cara mengirim tautan atau membagikan file rekaman. 3.2.7 Whiteboard. Fitur whiteboard di Zoom memungkinkan pengguna untuk membuat, menggambar, menulis pada papan tulis digital selama pertemuan atau webinar. Fitur ini berguna untuk berkolaborasi dalam pertemuan dengan menunjukkan ide atau konsep visual atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Pengguna dapat mengakses whiteboard dengan mengklik tombol share screen pada kontrol panel Zoom dan memilih opsi whiteboard. Setelah itu, pengguna dapat menggunakan berbagai alat gambar dan tulis untuk membuat gambar atau menulis catatan. Ada beberapa opsi alat gambar yang tersedia seperti pensil, spidol, penghapus, dan banyak lagi. Selain itu, pengguna juga dapat mengunduh gambar atau catatan yang telah dibuat pada whiteboard untuk digunakan di luar Zoom. Fitur whiteboard juga digunakan bersamaan dengan fitur berbagi layar, sehingga pengguna dapat menunjukkan apa yang sedang mereka gambar atau tulis pada whiteboard kepada peserta lainnya. Fitur whiteboard di Zoom juga dapat berguna bagi para pendidik yang dapat memanfaatkan sebagai alat pengerjaan atau interaktif. Para pendidik dapat membuat dan menunjukkan gambar atau tulisan pada whiteboard untuk membantu siswa memahami konsep atau materi yang diajarkan. Selanjutnya adalah pengertian audio dan video. Audio dan video adalah dua fitur penting dalam aplikasi Zoom yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara real-time melalui suara dan gambar. Audio pada Zoom mengacu pada suara yang dipancarkan selama pertemuan atau webinar. Pengguna dapat menggunakan mikrofon dan speaker pada perangkat mereka atau menggunakan opsi panggilan telepon untuk bergabung dalam pertemuan secara audio. Selanjutnya adalah video pada Zoom, mengacu pada gambar atau rekaman yang dipancarkan selama pertemuan atau webinar. Pengguna dapat menggunakan kamera pada perangkat mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan secara video. Pengguna juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan kamera mereka selama pertemuan. Kombinasi fitur audio dan video Zoom memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara real-time dengan peserta lainnya, baik melalui suara maupun gambar. Hal ini memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan kolaborasi yang lebih mudah, terutama dalam situasi di mana pertemuan tatap muka tidak mungkin dilakukan. Baik, tadi mohon maaf tadi itu waktu Zoom kami habis. Kami akan melanjutkannya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan materi. 3.3 persyaratan performa. 3.3.1 koneksi internet yang stabil dan cepat. Koneksi internet yang lambat atau tidak stabil dapat mempengaruhi kualitas video dan audio dalam Zoom, seperti video yang terputus-putus atau suara yang tidak jelas. Oleh karena itu, diperlukan koneksi internet yang stabil dengan kecepatan minimal 1, Mbps untuk mengakses Zoom. 3.3.2 perangkat keras yang memadai. Perangkat keras yang memadai seperti webcam, mikrofon, dan speaker atau headset dapat meningkatkan kualitas pengalaman pengguna dalam menggunakan Zoom. Sebagai contoh, pengguna yang menggunakan webcam dengan kualitas resolusi tinggi dapat menampilkan video yang lebih jelas. 3.3.3 perangkat lunak yang diperbarui.
Zoom secara berkala merilis pembaruan untuk aplikasi termasuk pembaruan keamanan dan fungsionalitas. Oleh karena itu, pastikan perangkat lunak Zoom yang digunakan selalu diperbarui ke versi terbaru. 3.3.4 memperlihatkan spesifikasi teknis perangkat. Zoom memiliki persyaratan teknis minimum untuk perangkat yang digunakan seperti sistem operasi dan kapasitas penyimpanan. Pastikan perangkat yang digunakan memenuhi persyaratan teknis ini agar aplikasi Zoom dapat berjalan dengan baik. 3.3.5 kebijakan keamanan. Zoom memiliki kebijakan keamanan yang perlu diperhatikan oleh pengguna agar tidak terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan data selama penggunaan Zoom. Pastikan untuk mengikuti kebijakan keamanan yang berlaku saat menggunakan aplikasi Zoom. 3.4 atribut perangkat lunak. 3.4.1 kemampuan. Sistem aplikasi Zoom memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Video conference. Sistem Zoom memungkinkan pengguna untuk melakukan video konferensi dengan kualitas video yang tinggi hingga 720p HD. Pengguna juga dapat membagikan layar dan menampilkan video selama konferensi. 2. Audio conference. Selama video conference, Zoom juga memungkinkan pengguna untuk melakukan audio conference dengan kualitas audio yang jernih dan stabil. 3. Fitur kolaborasi. Zoom menyediakan fitur kolaborasi seperti whiteboard digital, berbagai dokumen dan file, dan fitur chat untuk memudahkan kolaborasi antar pengguna. 4. Keamanan. Zoom dilengkapi dengan fitur keamanan seperti enkripsi end-to-end, autentikasi pengguna, dan kontrol akses pengguna untuk memastikan keamanan data dan privasi pengguna. 5. Integrasi dengan aplikasi lain. Zoom dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti Google Calendar, Slack, dan Microsoft Teams untuk memudahkan pengguna dalam mengelola jadwal dan tugas. 6. Kapasitas dan skalabilitas. Zoom dapat menampung hingga ribuan peserta dalam satu konferensi dan memiliki kemampuan untuk skabilitas dalam memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin meningkat. 7. Pemantauan dan analisis. Zoom menyediakan fitur pemantauan dengan analisis untuk memungkinkan pengguna memantau dan menganalisis pengguna aplikasi, performa, dan kinerja. Dan yang terakhir, kemudahan penggunaan. Sistem Zoom didesain dengan antarmuka pengguna yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai latar belakang. 3.4.2 keamanan. 1. Enkripsi end-to-end untuk semua data yang ditransmisikan dalam sistem. 2. Autentikasi pengguna dengan password yang kuat dan verifikasi 2 faktor. Tapi ini Fatir, share screen-nya diturunkan. Yang ketiga, manajemen akses yang fleksibel untuk mengontrol akses pengguna ke berbagai fitur dan data dalam sistem. 4. Pelacakan aktivitas pengguna untuk memantau dan melacak aktivitas yang mencurigakan atau tidak sah. Yang kelima, perlindungan terhadap serangan malware, DDoS, atau upaya lain untuk mengganggu atau merusak sistem. Dan yang terakhir, kebijakan privasi yang jelas dan transparan untuk memberi tahu pengguna tentang bagaimana data mereka akan digunakan dan disimpan dalam sistem. 3.4.3 perawatan. 1. Pemeliharaan perangkat lunak Zoom yang meliputi perbaikan bug, debugging, perbaikan keamanan, dan perbaikan fungsional. 2. Pemeliharaan hardware yang digunakan dalam sistem Zoom, termasuk server dan jaringan. 3. Dukungan teknis untuk penggunaan aplikasi Zoom, baik melalui layanan pelanggan, customer service, maupun melalui dokumentasi dan sumber daya online. 4. Pembaruan perangkat lunak Zoom.
termasuk pembaruan keamanan, pembaruan fungsional, dan pembaruan yang diperlukan untuk mendukung perangkat keras dan sistem operasi yang baru. 5. Perencanaan kapasitas, capacity planning, untuk memastikan bahwa sistem Zoom dapat menangani beban pengguna yang semakin besar seiring dengan pertumbuhan pengguna. Baik, slide-nya silakan diturunkan. Oke, ini RD-nya akan dibacakan oleh Fatir. Fatir, dipersilakan. Fatir, mic-nya Fatir. Jadi RD-nya itu terdiri dari admin, staff, user meeting, noden, dan log. Baik, ini flowchart-nya. Itu flowchart-nya itu start. Kita memasukkan username dan password. Jika kita melupakan username atau password-nya salah, akan kembali lagi ke atas sampai benar. Jika benar, akan turun ke homepage. Setelah itu, setelah di home, kita dapat mengakses room dan kita juga bisa mengakses recording. Kita juga bisa merekam. Setelah itu, di dalam recording kita juga bisa melihat bagaimana cara recordnya berjalan. Dan jika tidak, akan kembali lagi ke home, dan jika benar akan kita masuk ke enter rooms, yaitu setelah kita memasuki Zoom. Setelah memasuki Zoom, kita akan masuk ke conference Zoom room. Setelah itu kita bisa membuat untuk menginvite teman-teman yang ingin diundang kepada di dalam Zoom. Setelah itu kita start meeting kita bisa menjadikan moderator seorang teman. Kita juga bisa record, untuk setiap orang bisa record. Kita juga bisa whiteboarding, kita juga bisa audio, kita juga bisa record, juga bisa upload, dan juga kita bisa mendownload meeting. Setelah itu, setelah semua prosesnya akan menuju ke end. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.